Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam sehat. satu hati, salam sehat buat Wahanian semua. Terima Salam kasih satu. kepada Bapak Ibu Wahanian yang telah hadir di kesempatan sore hari ini untuk mengikuti webinar kita yang pertama kali kita adakan secara internal yang bertema pada sore hari ini adalah tetap tenang walau positif COVID. Rencananya sore ini narasumber kita itu ada dari Rumah Sakit Carles dan juga beliau datang dari Rumah Sakit Brawijaya yaitu Dr. Betia M. Bermawi, SPPK atau Spesialis Patologi Klinis. Hanya sayang sampai saat ini beliau belum bisa masuk juga, sedang kami masih usahakan untuk segera bisa join bersama kita. Sorry, sekali lagi ke-mute ya. Sorry. Saya ulang lagi bahwa sekarang kita akan masuk ke materi kedua yang kita switch dulu karena sampai dengan saat ini Dr. Betia Bermawi belum bisa join bersama kita, sedang masih kita usahakan. Tapi untuk itu kita akan masuk ke materi kita yang kedua yaitu prosedur dan fasilitas pengobatan terkait COVID yang akan dibawakan oleh Bu Cindy Atmaja sebagai Ketua Task Force Penanganan COVID-19 dari Wahana Arta Group. Untuk tidak berlama-lama, lanjut saja kepada Bu Cindy untuk memaparkan materinya. Silakan Bu Cindy. Terima kasih, Vi. Selamat sore rekan-rekan Wahanians. Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat, terutama teman-teman kita yang sedang isolasi, yang positif dan sedang isolasi, semoga dalam kondisi yang terjaga. Sebenarnya mestinya kita mendapatkan dulu arahan medis dari Dr. Betia dan kita tinggal menambahkan yang non medis. Tapi karena beliau belum bisa dihubungi, jadi kita balik dulu ya. Kita akan sampaikan beberapa hal yang sebenarnya sudah ada di protokol, tapi saat ini kita berada dalam situasi darurat COVID. Kasus harian meningkat terus, breaking new record every day, setiap hari. Kemarin sudah di 26.000 dan katanya akan meningkat terus dalam 10 hari ke depan. Oke. Iya. Jadi saat ini kita berada dalam situasi darurat, sangat darurat. Kasus meningkat terus, sudah 26.000 per hari, setiap hari hit record, dan akan meningkat terus dalam 10 hari ke depan informasinya. Jadi rumah sakit juga semua penuh, fasilitas kesehatan, pasien sampai antri ke parkiran UGD dan sampai ke tenda-tenda darurat, sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi apa yang harus kita lakukan di Wahana? Ya, kita harus bersiap diri sedapatnya. Saya ingin mengingatkan beberapa hal yang sebenarnya sudah kita ketahui, tapi mungkin karena sudah lama kita lupa. Oke. Tolong di next page. Oke, semua sudah familiar dengan gejala-gejala COVID. Gejala-gejalanya tidak spesifik, semuanya mirip-mirip dengan flu, dengan sakit leher, dengan diare, dengan masuk angin, sehingga kita perlu waspada. Terutama di saat ini, lebih baik kalau kita mengalami atau sedang dalam kondisi gejala ini, salah satu dari gejala-gejala yang bisa mengindikasikan COVID. Batuk, demam, pilek, diare, sakit leher. Itu ada baiknya kita sudah curiga bahwa ini akan
menuju ke COVID. Dengan banyaknya orang yang sudah terinfeksi di sekeliling kita. Begitu kita mengalami hal-hal ini, segeralah memisahkan diri dari anggota keluarga dan siapapun. Lalu bila gejalanya masih berlanjut, dalam beberapa hari segeralah tes antigen. Begitu terkonfirmasi positif. Next, please. Apa yang harus kita lakukan? Segera isolasi. Isolasi dan lapor. Saya ingin tekankan lapor ke puskes, ke ketua RT setempat. Mereka adalah satgas yang sudah dibentuk di setiap kelurahan. Dan mereka bertugas untuk memonitor keadaan, kondisi setiap dari kita yang terinfeksi. Dan mereka harus melakukan tracing juga untuk mencegah penularan. Dan yang pentingnya lagi kita harus melapor karena mereka yang punya akses ke vaskes-vaskes rujukan, tempat isolasi pemerintah, wisma atlet, dan rumah sakit rujukan COVID. Harus dirujuk dari puskes. Jadi pada saat kita mengalami perburukan gejala atau kondisi, kita butuh bantuan mereka untuk merujuk. Ketua RT pun juga bertugas untuk memperhatikan warga-warga yang sedang isolasi. Keperluan logistiknya, keperluan makannya itu harusnya dibantu oleh RT RW setempat. Juga tolong lapor ke task force kantor, karena kita juga harus melakukan tracing di kantor. Siapa-siapa saja rekan kita yang adalah close contact dari yang terkonfirmasi positif ini. Maaf Bu Cindy, saya potong sebentar. Iya. Sorry. Selamat sore Bu Dr. Betia. Saya dapat info Bu Dokter sudah hadir bersama kita. Cuma saya sendiri masih cari-cari Bu Dokter pakai nama siapa. Kalau boleh Bu Dokter mohon untuk unmute biar saya bisa tahu bahwa Bu Dokter sudah join bersama kita. Selamat sore Pak. Videonya belum di start, sudah saya cek lagi ini pakai nama siapa. Iya baik. Lupa nih pakai yang mana. Baik, nggak apa-apa Bu Dokter. Teman-teman Wahanian, mungkin karena Bu Dokter sudah join bersama kita, mungkin beberapa hal tadi sudah ada pertanyaan di kepala mengenai apa yang ingin disampaikan oleh Bu Cindy, yang sudah disampaikan Bu Cindy. Mungkin bisa kita hold sebentar ya Bu Cindy, sembari ya, kita boleh. Bu Dokter. Pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disimpan dulu untuk Bu Cindy maupun nanti Bu Selvi. Nanti pertanyaan kan kita atur melalui chat. Baik, oke. Sekarang sudah masuk Bu Dokter bersama kita. Selamat sore Bu Dokter. Selamat sore. Ya, perkenalkan nama saya. Bisa start videonya ya? Oh ya. Belum Bu. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter sudah join bersama kita. Selamat sore Bu Dokter. Perkenalkan nama saya Lutfi. Bersama kami saat ini ada lebih dari mungkin sudah 90-an orang para Wahanians, atau kami sebut diri kami Wahanians, yaitu kami para karyawan dari Wahana Arta Group yang sore ini mengundang Bu Dokter untuk bisa memberikan kita arahan mengenai bagaimana tetap tenang walau positif COVID, gitu ya. Baik, para Wahanian, saya akan jelaskan sedikit. Kebetulan bersama kita sudah hadir Dr. Betia M. Bermawi, SPPK. Kalau nggak salah SPPK ini artinya singkatan dari spesialis patologi klinis ya Bu Dokter ya? Iya, betul Pak. Oke. Bu Dokter Betia ini sekarang residen di Rumah Sakit Carolus dan Brawijaya, betul Bu? Rumah Sakit Brawijaya? Iya, betul. Ya. Dan juga menjadi relawan medik di sentra vaksinasi Serviam dan T27A Medik, betul ya Bu Dokter ya? Iya, betul. Oke, baik. Saya akan sampaikan dulu aturan main kita.
Jadi rekan-rekan masih akan tetap di mute dan juga videonya di off-kan. Jika ada pertanyaan silahkan chat saja. Nanti pertanyaan saya akan sampaikan kepada Bu Dokter setelah Bu Dokter selesai menyampaikan materinya. Pertanyaan tidak semua akan saya bacakan, hanya yang berkait dengan tema kita yaitu tetap tenang walau positif COVID. Dan jika ada pertanyaan yang berulang juga tidak akan saya ulang. Jika ada pertanyaan yang mirip-mirip atau berkaitan, saya akan gabung dalam satu pertanyaan. Demikian aturan mainnya. Kemudian sedikit saja prolog. Mengapa webinar ini kita adakan? Karena sampai dengan semalam, data yang kami dapatkan bahwa ada kasus baru mengenai positif COVID sudah mencapai angka 25.830. Mungkin ini adalah salah satu angka terbesar yang pernah ada di Indonesia sejak COVID masuk. Challenge-nya apa? Yang pertama adalah lingkaran orang yang terpapar virus COVID-19 sudah makin dekat dengan kita. Bisa jadi kalau dulu hanya kenal, sekarang sudah mungkin bagian dari keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, BOR atau bed occupancy rate di rumah sakit itu sudah tinggi sekali. Di Jakarta saja angkanya sudah lewat dari 90%, di Banten sudah menyentuh angka 100%. Dampaknya adalah kemudian skala prioritas sudah mulai ditetapkan oleh pemerintah, di mana yang tanpa gejala dan bergejala ringan itu cukup isolasi mandiri di rumah. Yang jadi kendala adalah kita sebagai orang awam kan challenging nih, kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan ketika kita terpapar virus COVID atau positif virus COVID-19. Oleh karena itu kami mengundang Dr. Betia Bermawi sebagai ahli dari patologi klinis untuk bisa memberikan masukan kepada kita, bagaimana sih supaya kita bisa tetap tenang walau kita positif COVID. Bu Dokter, sebelum kita mulai, saya ada pertanyaan sederhana, Bu. Selama ini saya taunya kalau spesialis dokter itu kan ada spesialis anak, ada spesialis kandungan, spesialis paru gitu ya, Bu. Nah, ini yang menarik adalah patologi klinis ini hampir tidak terdengar, Bu. Boleh bisa disampaikan ke kami, sebenarnya patologi klinis itu bicara mengenai apa ya, Bu? Iya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk sharing kepada teman-teman dari Wahana Group, terutama undangan dari Ibu Ingrid, sehingga saya bisa sharing berkenalan dengan rekan-rekan sekalian pada sore hari ini. Nama saya Betia Bermawi, ya benar saya bekerja di Rumah Sakit Carolus dan juga di grup Brawijaya Healthcare. Bidang yang saya tekuni mungkin jenis spesialisasinya jarang tahu namanya. Jadi patologi klinik adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit khususnya di bidang laboratorium. Kalau yang paling umum itu kalau Anda pergi ke laboratorium untuk pemeriksaan darah, pemeriksaan kolesterol. Nah, tapi sekarang yang paling marak karena berhubungan dengan COVID adalah pemeriksaan PCR dan antigen serta antibodi untuk SARS-CoV-2. Jadi bidang yang saya hadapi tiap hari adalah bidang laboratorium. Jadi kalau biasanya ketemu dengan pasien, lebih sering ketemu kalau mereka mau melakukan pemeriksaan PCR, sampling pada anak, pada bayi. Kalau lain-lainnya saya biasanya ketemunya justru ketemu dengan sampelnya, jadi nggak langsung dengan pasiennya secara langsung. Begitu Pak, kira-kira. Oke. Wah, ini luar biasa banget, pas banget. Kebetulan kita juga lagi berhadapan dengan situasi yang menurut saya juga tidak mudah gitu ya, dan kita akan banyak bertemu dengan sampel-sampel virus atau sampel-sampel uji lab yang kita hadapi sehari-hari. Baik, lanjut saja Bu Dokter untuk menyingkat waktu. Silakan Bu Dokter mengenai paparannya untuk bicara mengenai tetap tenang walau positif COVID. Kepada Bu Dokter, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Saya izin share screen dulu. Ya, jadi ini tadi sudah dibahas. Jadi kita tahu yang kita hadapi adalah
SARS-CoV-2 yang pertama kali kita ditemukan di Wuhan pada akhir 2019, tetapi pada bulan Maret 2020 status itu ditingkatkan menjadi pandemi. Jadi kita sudah menghadapi pandemi COVID ini sejak bulan Maret 2020. Jadi kita sudah berjuang lebih dari 1 tahun. Ya. Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus 2019, ya, karena marak ditemukannya pada tahun 2019. Nah, coronavirus sendiri adalah jenis yang menyebabkan infeksi pernafasan pada manusia. Namanya dia corona karena seperti mempunyai mahkota. Jadi yang warna kuning-kuning ini, ya ini adalah yang seperti mahkotanya si virus. Itu sebabnya namanya dia adalah corona. Nah, dia ukurannya cukup kecil ya, jadi dia memang memerlukan teknologi untuk pendeteksinya. Yang paling baik adalah dengan sistem PCR. Ya. Nah, yang kita deteksi ada beberapa, kalau misalnya di dalam PCR itu yang namanya protein S, protein N, dan protein E. Jadi kadang-kadang kalau lihat baca hasil PCR, ada tulisannya ada E, ada N, ada ORF, mungkin itu adalah jenis yang dideteksi kalau PCR-nya, hasil PCR-nya. Nah, coronavirus itu ada macam-macam. Ternyata yang paling pertama adalah alpha coronae. Dia memang bisa menginfeksi manusia dan mamalia, tapi juga mempunyai beberapa mutan. Sehingga ada yang namanya beta coronavirus, ya, dan juga delta coronavirus. Nah, SARS-CoV ini termasuk dalam kelompok beta coronavirus. Dari SARS-CoV-2 lagi, kemudian dia awalnya diduga karena hubungannya antara binatang-binatang yang kemudian ditransmisi ke manusia, ya, dari alpha corona dan beta corona, ya, memang belum diketahui inang pertama kali penularan virus ini pada manusia. Namun ternyata sejak Maret sampai sekarang terdapat mutasi pada si COVID-19 ini. Yang paling berat adalah yang sekarang kita temukan adalah Delta Corona COVID, ya, yang kita tahu mulai marak sejak di India sejak Desember 2020, yang sudah penyebarannya begitu cepat sampai ke 74 negara. Ya. Kalau kita bandingkan yang tipe yang awal, ya, jadi COVID-19 itu kalau dia menyerang dari 1 orang, tingkat penyebarannya paling hanya 2-3 orang. Tapi kalau yang bentuk Delta, yang India strain, itu dalam waktu yang sama dia akan bisa menyerang pada 5-8 orang. Akibatnya apa? Resiko rawat inap itu akan naik. Bisa sampai 2,6 kali. Dan resiko kebutuhan penanganan gawat darurat yang akan dibutuhkan lebih tinggi lagi. Ya. Kita lihat tadi, sesaat sewaktu saya baru masuk tadi, saya sempat mendengar yang disampaikan oleh Ibu Cindy. Itu bagus sekali ya, yang tadi Ibu sampaikan. Bagaimana yang kita hadapi saat ini. Kita sama-sama menghadapi beban yang sama. Menghadapi si virus corona yang telah bermutasi Delta ini. Baik di sarana fasilitas kesehatan yang paling bawah, dari puskesmas sampai dengan rumah sakit, tipe yang rumah sakit kecil sampai juga yang rumah sakit besar, ya, itu menghadapi pasien yang memang mencari pertolongan itu sangat banyak. Antrian di IGD itu sangat meningkat. Nah, karena apa? Karena ada hal-hal yang memang kita belum sempat cegah, ya. Nah, kenapa? Karena kita belum benar-benar mengenal ini modelnya seperti apa sih si corona yang baru ini, ya. Nah, kalau dulu pada awal-awal kita lihat kalau flu biasa paling keluhannya meler,
sakit tenggorokan, lalu batuk. Kemudian kita mulai mengenal COVID, ada yang terkenalnya adalah demam yang tinggi, batuk kering, lalu anosmia atau nggak bisa mencium atau merasakan, jadi berkurangnya kemampuan untuk merasakan makanan. Semua terasa sama saja. Nah, namun yang Delta varian ini, anosmia itu bukan merupakan suatu gejala yang sangat dikenal. Dia justru yang lebih ringan kesannya. Sakit kepala, nyeri tenggorokan, baru kemudian kayaknya ada meler atau ada ingus. Jadi keluhannya lebih ke pilek, bukan ke arah batuk-batuk keras seperti yang waktu COVID yang pertama kali, tapi sekarang lebih ke arah gejalanya cuma sakit kepala, nyeri tenggorokan, dan serasa ada pilek atau ada seperti ada slime di belakang tenggorokan. Nah, karena gejalanya yang terasa lebih ringan, kadang orang awam sehingga masih bisa jalan-jalan, masih bisa pergi ke kantor, sehingga lebih banyak lagi orang yang tertular. Ya. Nah, sekarang untungnya sebagian daripada kita telah mendapatkan vaksinasi. Ya. Nah, sekarang kita ya, meskipun yang banyak yang sakit, apa berguna vaksinasi ini terhadap serangan COVID yang varian Delta? Sampai dengan saat ini, vaksinasi tetap memberikan proteksi terhadap keparahan infeksi dan risiko rawat inap pada COVID varian Delta. Jadi, si COVID varian Delta ini bisa menyerang dari yang gejalanya paling ringan seperti tadi, sakit kepala, radang nyeri tenggorokan, sama ada pilek, sampai dengan yang berat sekali. Tetapi kalau bagi orang-orang yang telah tervaksinasi dengan lengkap, ya, ini beratnya penyakit yang dialami itu jauh lebih ringan. Ya. Datanya dari mana? Kebetulan kita tenaga medis Indonesia itu telah divaksin ya lebih dari 5.000 tenaga medis yang telah tervaksinasi. Karena tenaga medis kita itu merupakan mereka yang mendapatkan pertama kali kategori A pertama untuk dosis vaksinasi menggunakan Sinovac. Itu kan kita mulai di bulan akhir Januari dan kemudian Februari. Jadi itu sudah 2 dosis kebanyakan sudah mendapatkan. Nah, dari data yang ada hanya dari sekitar 5.000 ada 35 terinfeksi tanpa gejala. 10 dirawat karena gejala batuk dan demam. Itu yang sudah lengkap 2 kali Sinovac dan telah lebih dari 3 bulan ya sewaktu terserang COVID varian Delta. Nah, untuk data vaksin AstraZeneca ini diambil dari data yang di India ya. Dosis yang pertama kalau orang sudah mendapatkan dosis yang pertama, dia mendapat proteksi sekitar 35-36%. Tapi kalau dia sudah mendapatkan vaksinasi AstraZeneca 2 kali, ya lengkap, dengan jarak 3 bulan, proteksinya itu meningkat hingga 92-94%. Kebetulan di Indonesia, vaksinasi menggunakan AstraZeneca baru dimulai pada 5 Mei 2021. Jadi hampir semuanya kalau untuk AstraZeneca baru mendapatkan dosis yang pertama. Saya memang mendapatkan beberapa mereka yang telah mendapatkan 2 kali vaksinasi AstraZeneca karena telah divaksinasi di Bali, karena Bali waktu itu duluan pakai AstraZeneca. Nah, sehingga kita lihat kondisi di Bali itu lebih aman daripada yang terjadi di Indonesia. Ya, itu salah satunya. Mengapa vaksinasi itu penting? Nah, kalau kita lihat vaksinasi yang kita sudah masuk ke Indonesia adalah Sinovac di sini, pemberiannya
Untuk lengkap itu 28 hari dan diberikan secara disuntik ke lengan. Ya. Untuk vaksin gotong royong juga masuk Sinopharm. Lalu sekarang adalah jenis yang AstraZeneca. Ya. Ini yang diberikan sejak di Jakarta itu sejak 5 Mei. Dan ini juga diberikan dengan jarak 3 bulan. Jadi rata-rata yang mendapatkan vaksinasi dengan AstraZeneca akan diulangi lagi nanti di bulan Agustus. Nah, mungkin di bulan Agustus nanti akan masuk lagi jenis vaksin lain seperti Pfizer, CanSino, Moderna yang akan masuk ke Indonesia. Jadi semuanya akan diberikan dalam 2 kali dan disuntikan di lengan. Nah, kalau kita lihat ya, kenapa sih apa yang kita harapkan dengan vaksinasi? Ya. Ini adalah grafik yang dibuat oleh Dr. Tonang Dwi Arianto dari Rumah Sakit Universitas 11 Maret. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan vaksin Sinovac yang menggunakan virus yang sudah dilemaskan, ya, kalau dia terpapar pertama, badan kita akan memberikan respon antibodi, ya, tapi masih sedikit. Nah, vaksinasi kedua yang diberikan ini tidak akan membuat pasien terserang COVID, tetapi membentuk antibodi, ya, respon antibodi untuk bisa bertahan terhadap serangan COVID. Ya, nah ini yang kita harapkan, daya titer protektif. Kadang-kadang ditanya, apa sih setelah vaksin kita bisa tahu nggak respon kita baik apa tidak? Nah, ini yang akan bisa diperiksa setelah 1 bulan setelah kita vaksinasi yang kedua. Ya. Namun nantinya respon antibodi kita akan turun. Ya. Nah, mungkin sekarang karena COVID ini adalah penyakit yang baru, sedang diteliti apakah memang kita nanti akan perlu dosis yang ketiga. Hanya belum tahu. Jadi kalau kita lihat di sini, sejak kita vaksin pertama, kalau baru 1 kali divaksin, belum mencapai kadar untuk bisa melindungi kita terhadap serangan COVID. Jadi selalu disampaikan, justru setelah vaksinasi pertama, kita harus lebih menjaga protokol kesehatan. Karena jumlah antibodi kita masih belum cukup. Jika kita sudah 2 kali divaksin, diharapkan antibodi kita sudah baik, sudah cukup untuk bisa melindungi kita terhadap serangan COVID. Gitu ya. Kenapa kita memerlukan vaksinasi? Nah, dia bilang kalau misalnya antara Sinovac sama AstraZeneca, dibilang suka ada istilah efikasi virus. Sinovac katanya cuma 65,3. Nah, apakah perlu nggak sih? Masih perlu nggak sih divaksin? Ternyata kalau membaca efikasi itu adalah ini nilai efikasi 65,3 itu setara dengan RR 2,8. Jadi di antara nilai ini. RR adalah resiko relatif antara yang mendapatkan kejadian terjadinya infeksi antara yang mendapatkan vaksin dan yang tidak mendapatkan vaksin. Idealnya adalah 10 ya. Kalau divaksin 2,88 bila tidak mendapatkan vaksin, resiko kena COVID-nya yang bergejala adalah 3 kali lipat. Jadi kalau mendapatkan vaksin dengan lengkap ya, kita cukup jauh mendapatkan proteksi dan untuk resiko untuk mendapat COVID yang bergejala. Jadi tetaplah berguna agar kita mendapatkan vaksin. Ya. Nah, ini juga disampaikan ya bahwa vaksinasi COVID-19 itu memang tidak berarti 100% kebal, tapi jelas ya resikonya untuk bagi mereka yang sudah divaksin ya, ini antara yang belum divaksin sebelah kiri dan yang sudah divaksin, kejadiannya itu sangat berbeda
Kalau orang yang divaksin mungkin masih kena, tapi hanya 16%. Dan kalau yang tidak divaksin sama sekali akan banyak sekali yang akan bisa tertular. Kalau sampai beratnya penyakit sampai harus masuk rumah sakit, yang sudah divaksin itu cuma sedikit, hanya 11%. Yang belum divaksin akan beresiko 89% dirawat. Sedangkan dari mereka yang dirawat untuk masuk ke intensive care, ya, membutuhkan pertolongan ventilator dan lain-lain, bila sudah divaksin akan jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang belum divaksin. Nah, jadi mungkin ini saja, mungkin ini bisa kita lewatkan dulu, ya. Salah satu yang kita periksa adalah untuk menyatakan seseorang sekarang diperiksa menetapkan pasien untuk COVID apa tidak adalah dengan pemeriksaan antigen dan PCR. Yang paling mudah memang pemeriksaan antigen. Untuk di Jakarta sendiri, ya, sudah cukup marak pemeriksaan antigen. Tapi mohon dicermati bahwa untuk pemeriksaan antigen itu harus bila hasilnya ada yang negatif, tidak semata-mata oh saya bebas dan tidak apa-apa. Tetap menjaga prokes. Apalagi jika bergejala, ya. Namun kalau misalnya ada hasil antigen swab yang positif, ya, tetap kita jangan takut atau panik. Untuk di DKI lanjutkanlah dengan tes PCR swab COVID. Mengapa kita perlu tes PCR COVID? Karena di DKI ini kita tahu bahwa ada obat antivirus yang akan diberikan bila kita sampai dirawat di rumah sakit. Dan itu dapat diberikan buat mereka yang memang data hasil PCR swab-nya itu terdata di DKI melalui program yang namanya New Record. Jadi kalau laboratorium itu melakukan tes PCR swab lalu hasilnya positif, kami itu wajib melaporkan ke dalam suatu database nasional. Nah, dari laporan dari tiap laboratorium itu yang bisa menjadi dasar untuk pemberian obat bagi mereka yang harus dirawat sebagai pasien COVID. Nah, jadi itu ya kenapa sih kita harus tetap periksa PCR, nggak cukup hanya tes antigen saja. Nah, selain itu, kalau misalnya antigen swab positif, jangan lupa untuk laporkan ke HRD. Kenapa kita harus jaga jangan sampai ada klaster perkantoran. Dan mulai lakukan isolasi mandiri. Nah, kalau tadi kita ternyata positif antigennya, lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan PCR, lalu hasilnya negatif, tetap kita lakukan profil cara hidup yang bersehat dan bersih, ya. Pastikan kita lakukan 6M, ya, dan tetap mengawasi gejala yang muncul. Nah, jika ternyata kita ada gejala tapi PCR-nya kok negatif, antigennya positif, kemungkinannya, ya, bisa ada sampel yang memang belum terambil, ya. PCR itu, ya, karena kan kita tahu kalau di swab itu ya di bagian nasofaring itu akan diambil, ya, epitelnya. Itu memang si virus akan sementara kan keambil tuh di dalam swab. Nah, kalau misalnya kita terlalu cepat untuk melakukan swab kembali, itu sering menjadi tidak terambil dengan tepat, ya. Sehingga dikatakan kalau melakukan swab diulang, jangan terlalu dekat waktunya. Ulangnya 2 kali dalam 24 jam untuk memastikan hasil yang negatif. Ya. Nah, kemudian kalau hasil PCR kita positif, yang pertama yang kita perlu lakukan adalah
jangan panik. Kenapa? Kalau udah panik, itu akan menyulitkan kita berpikir untuk langkah selanjutnya. Yang kedua, panik atau ketakutan bisa menurunkan daya tahan tubuh. Nah, kita harus ada persiapan. Dan saya lihat tadi dari slide yang tadi Bu Cindy sudah siapkan, teman-teman di Wahana ini luar biasa ya, sistem HRD-nya sudah sangat siap, sudah sangat mempersiapkan bagaimana untuk teman-teman di kantor untuk bisa mendapatkan pertolongan dan sumber informasi. Ya, salah satunya adalah hasil PCR yang positif wajib dilaporkan kepada HRD kantor dan juga RT. Kenapa? Karena akan dilakukan RT itu adalah bagian terkecil dari Satgas COVID nasional. Mereka punya database apa yang harus dilakukan. Kalau diperlukan bantuan, kalau kondisinya memerlukan perawatan di rumah sakit, bisa lewat jalur rujukan dari RT ke puskesmas, dari puskesmas kemudian ada ambulans yang akan bisa datang menjemput itu ke Wisma Atlet. Memang saat ini agak terbatas karena begitu banyaknya kasus yang terjadi dalam waktu yang singkat. Namun sistem komunikasi itu tetap ada, ya. Lalu persiapkan data-data yang akan dibawa untuk ke dokter. Nah, data apa aja yang perlu? Pertama, kalau pasien COVID akan dijamin oleh Jamkesnas untuk mereka yang sedang dan berat untuk perawatan di rumah sakit. Data pribadi seperti KTP, KK, terutama untuk anak-anak, ya, itu diperlukan. Kemudian juga data-data bagaimana riwayat penyakit terdahulu. Apakah ada diabetes? Apakah ada alergi obat? Apakah ada tekanan darah tinggi? Atau ada penyakit khusus yang memang bisa menjadi komorbid daripada COVID? Ya, itu disiapkan datanya. Obat-obatan yang biasa diminum. Ya. Karena setelahnya ke dokter akan dilakukan beberapa pemeriksaan untuk pemeriksaan awal bagi pasien dengan PCR positif. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, dokter juga akan memintakan pemeriksaan laboratorium untuk menetapkan bagaimana petanda radangnya, klasifikasi radang yang ini serangannya ringan, sedang atau berat, bagaimana kondisi paru-parunya dan risiko kekentalan darah, serta pemeriksaan ronsen atau CT scan sesuai dengan kebutuhannya, ya. Sehingga kita memerlukan beberapa hal yang memang harus dipersiapkan. Nah, jika pada penderita yang ringan, ya, saat ini dengan kondisi yang ada di sistem kesehatan kita memohon sekali bahwa adanya kesediaan untuk melakukan isolasi mandiri, ya. Nah, salah satu yang sebaiknya dipersiapkan adalah selalu mempersiapkan kebutuhan pribadi, peralatan makan, ya, hand sanitizer, air minum, masker, obat-obatan, ya, jadwal, ya, baik jadwal obat, ya, jadwal kontrol dan nomor kontak darurat. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Kenapa kita sudah harus ada persiapan? Itu yang namanya contingency plan dari HR tentunya, sehingga kita tuh tetap bisa mempersiapkan jika ada apa-apa kita sudah siap melakukan isolasi mandiri. Nah, dengan banyaknya kondisi yang memerlukan isolasi mandiri, ya, memang beberapa fasilitas kesehatan menyiapkan paket layanan. Ada yang yang dari yang ringan, ya, hanya kontak, telekomunikasi medicine, ya, bisa berbicara video call dengan para dokter. Nah, dan juga jadwal pengukuran
oximeter, ya. Semua yang sudah terkonfirmasi positif, upayakan punya alat oximeter, sehingga secara terjadwal setiap 4 atau 6 jam sekali akan mengukur berapa saturasi oksigennya, ya. Itu yang perlu disiapkan. Nah, nomor kontak darurat salah satunya yang disiapkan adalah nomor 119, ya, sehingga kita bisa untuk kebutuhan ambulans, kemudian juga nomor 112, dan jika diperlukan, ya, sekarang sudah ada relawan yang memang dapat meminjamkan oksigen, sehingga kita tuh masih bisa membantu pemantauan perawatan isolasi mandiri dengan peminjaman oksigen ke rumah-rumah. Gitu. Ini salah satu yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, tadi kita sempat bilang, kenapa mesti lapor ke puskesmas? Jadi, puskesmas atau Satgas COVID terkecil di wilayah kita akan melakukan yang namanya 3T. Tes, trace, dan treatment. Tes itu melakukan tes PCR secara gratis di tiap puskesmas, ya. Sudah banyak sekali laboratorium rujukan yang akan, jadi puskesmas ada yang cukup besar untuk bisa melakukan PCR sendiri, ada yang dirujuk ke laboratorium terbesar. Nah, untuk DKI itu hebatnya kami itu diminta oleh Dinkes DKI wajib mengeluarkan hasil maksimal 2 kali 24 jam. Jadi nggak bisa, kalaupun ada pengulangan, kita wajib menyampaikan kepada pasien, oh ini ada pengulangan. Tapi kita itu benar-benar dipantau setiap hari oleh Dinas Kesehatan DKI untuk bisa mengeluarkan hasil sesegera mungkin. Ya, jadi nggak ada lagi yang lambat sekali bisa mengeluarkan hasil. Ya, jadi dari puskesmas memang sudah sangat luar biasa. Ya, lalu ada program yang namanya Trace. Tracing ini kontak dengan siapa saja untuk bisa meminimalkan penyebaran. Kontak itu bisa kontak di keluarga, kontak di kantor, atau di rekan yang bertemu, misalnya ada suatu pertemuan pesta atau apa yang dihadiri oleh seseorang yang terkonfirmasi COVID. Nah, yang ketiga ada treatment. Treatment yang paling sederhana sudah diberikan di puskesmas, rumah sakit, ya, di klinik-klinik infeksi, ya. Umumnya sekarang rumah sakit telah membagi 2 area, bagian infeksi dan juga yang bagian biasa. Itu juga salah satu upaya untuk bisa menurunkan penyebaran COVID, ya. Nah, dan kemudian ya ini yang kita, kalau dulu kita mulai dengan 3M, lalu lanjut menjadi 5M, sekarang adalah 6M, yaitu menggunakan masker secara benar, kita mencuci tangan hingga bersih, ya, minimal 20 detik dengan hand rub, lalu 40 detik dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak setiap saat, jadi tolong antar kubikel itu dijaga jaraknya, ya, mengurangi mobilitas, karena ini kita sudah mulai dengan PPKM Mikro sejak hari ini, menghindari keramaian, karena itu mal ditutup, ya, pada saat-saat seperti ini, dan yang paling penting saat ini ternyata adalah menghindari makan bersama, ya. Jadi karena makan bersama itu kita melepas masker, bisa bersama dengan orang yang tidak serumah, ya. Ini yang kita perlu waspada untuk pencegahan COVID-19. Nah, jadi untuk masker saat ini kita sudah anjurkan adalah penggunaan masker ganda, ya. Kita menggunakan masker medis di dalam dan masker kain di luar, ya. Nah, ini yang paling terbaru untuk penggunaan masker ganda, ya. Dan cuci tangan. Tolong yang diingat
pada saat kita membuka masker yang luar, setiap kita habis buka masker, pastikan kita cuci tangan. Ya, masker tersebut disemprot dulu dengan alkohol, baru kita buang atau kita cuci. Karena justru yang bahaya itu setelah buka masker, nggak cuci tangan, kita pegang muka dengan tangan yang terkontaminasi dari masker. Jadi selama ini kita sudah proteksi dengan masker, pada saat kita membuka masker, kita lupa. Tangan kita malah menyentuh bagian luar masker yang selama ini memproteksi kita. Ya, itu yang suka kelupaan. Ya, tolong pada saat setelah membuka masker, cuci tangan, baru pasang masker yang baru. Ya. Lalu ini adalah titik rawan penyebaran COVID yang tolong benar-benar dijaga, jangan lakukan ini ya, tidak memakai masker, berjarak kurang dari 1 meter lebih dari 15 menit, makan bersama dengan orang yang tidak serumah, ya. Saat ini untuk tempat beribadah umum itu dihindari, ya. Pegawai rumah yang pulang dan pergi tolong dijaga. Foto bersama tanpa masker, ya. Karena kalau kita buka maskernya, kan si COVID-nya tetap ada di sana, ya. Dan kemudian memanggil tukang pijat ke rumah. Itu yang titik rawan penyebaran COVID. Ya. Dan kalau di luar, berhati-hati pada transportasi umum, lift yang penuh, sehingga kita ada anjuran sesuai dengan ukuran lift, jumlah maksimal yang boleh di dalam lift. Ya. Bila ada rapat atau belajar kelompok, dihindari. Antrian, toilet dan tempat wudhu umum. Karena si COVID ini tetap bisa berada di tempat yang basah dan lembab. Demikian paparan saya, mudah-mudahan bisa membantu pemahaman teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Lutfi. Suaranya masih belum ada, Pak Lutfi mau. Tes 1 2. Tes Ya. 1 2 sudah terdengar? Ya. Maaf. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan Wahanians dan Dr. Betia yang telah memaparkan kepada kita mengenai apa-apa saja yang perlu kita siapkan ketika kita terpapar COVID atau kita memang perlu menyiapkan banyak hal ketika kita dalam kondisi seperti sekarang ini. Dan terima kasih kepada teman-teman Wahanians yang pertanyaannya sudah luar biasa. Mohon maaf untuk sementara, mohon pertanyaannya di stop dulu karena untuk menjawab ini cukup banyak. Sembari jalan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada dokter, juga rangkuman dari pertanyaan teman-teman. Pertama adalah, Dok, ketika kita isolasi mandiri seperti yang disarankan pemerintah bagi yang mengalami terpapar COVID dalam kondisi OTG atau ringan, seringkali kondisi rumah sangat tidak memungkinkan untuk bisa betul-betul steril untuk isolasi mandiri. Misalnya toilet masih bersama-sama atau kemudian dapur juga masih bersama-sama. Nah, dokter, bagaimana cara kita bisa meminimalisir penularan virus dalam kondisi rumah yang cukup padat atau juga untuk mengurangi kepada penularan kepada anak-anak, Dok? Terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk kebutuhan untuk isoman di rumah yang bersama itu memang kita akan bisa nanti download juga yang ada di website-nya Kemenkes, buku panduan. Mungkin nanti saya akan kirimkan juga ke Pak Lutfi ya. Boleh, Dok. Buku saku isoman. Tapi intinya adalah kita menghindari transmisi. Jadi kalau misalnya kita memang hanya ke toilet, keluar dari ruangan, ya, itu kita tetap pakai masker keluarnya. Ya, di dalam rumah kita masih tetap menggunakan masker. Ya.
Bila kita sudah di dalam toilet, ya, kita mau mandi, siapkan juga selain baju, kita tetap siapkan juga masker yang baru, ya. Nah, masker yang lama tetap kita buang dengan kita mempersiapkan kantong yang sudah disiapkan untuk barang-barang yang dianggap infeksius. Caranya sangat mudah. Kita lakukan dekontaminasi, ya. Air, kita punya larutan bleaching, ya, seperti mohon maaf saya terpaksa nyebut merek, ya, mungkin karena mereknya umum, ya, model seperti Baiklin atau juga Dettol itu ditaruh di satu ember atau dalam bentuk pompa spray. Nah, itu yang dilakukan, bajunya diganti dulu, dilakukan spray atau direndam sehingga itu direndam sekitar 10 sampai 15 menit sudah cukup aman untuk digunakan kembali, ya. Sekarang juga ada sudah tersedia mungkin bentuk spray atau juga desinfektan yang untuk udara, itu bisa disemprotkan bila kita mau meninggalkan kamar mandi, ya. Kalau bisa setelah si pasien, kalau mau dipakai bersama, mungkin ada jeda, tidak langsung orang lain dulu, biarkan udara bisa berganti sekitar 10 menit, baru keluarga yang lain bisa menggunakan fasilitas tersebut. Jadi intinya pakailah masker, kemudian cuci tangan, sehingga semua akan menjadi tetap aman. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dokter. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai obat-obatan, Dok. Jika kita isolasi mandiri, vitamin-vitamin apa saja yang perlu kita siapkan, yang mudah kita dapat untuk mengurangi rasa atau mengurangi kondisi tidak nyaman ketika kita terpapar COVID? Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, belakangan ini kan kita selalu, kalau kita lihat di WhatsApp group, ada banyak obat-obatan yang muncul yang diklaim bisa menyembuhkan atau mengurangi gejala-gejala COVID. Misalnya dulu ada Lianhua, kemudian muncul lagi Ivermectin. Bahkan ketika saya dulu Januari terkena positif COVID, saya ke dokter spesialis paru-paru, uniknya dokter saya itu meresepkan ke saya adalah VCO atau Virgin Coconut Oil. Alasannya adalah itu untuk mengurangi peradangan, membantu mengurangi peradangan. Nah, selain obat-obatan vitamin yang perlu kita konsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh kita, bagaimana sikap kita terhadap obat-obat yang belakangan ini muncul di grup-grup WhatsApp atau informasi-informasi yang tersebar, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Kembali lagi pada saat kita melakukan isolasi mandiri, yang kita persiapkan adalah secara fisik, lalu asupan nutrisi yang baik, pertukaran udara. Jadi meskipun isolasi di rumah tidak berarti benar-benar nggak boleh keluar rumah, tapi kita memerlukan pertukaran udara yang baik juga. Jadi perlu ada fresh air, berjemur di matahari, ya, itu sangat baik, ya. Nah, kenapa ada hal-hal yang kita cermati? COVID berarti adalah infeksi. Infeksi berarti ada suatu peradangan. Peradangan kita lakukan mengatasi peradangan bisa dengan obat dan juga pelatihan pernafasan yang baik, ya, dan juga posisi tubuh yang diperlukan, yang sekarang mungkin udah mulai ada di WhatsApp, itu ada yang disebut posisi prone, ya. Nah, posisi bersujud untuk pelatihan bernafas itu salah satu yang bisa dilakukan. Mungkin Pak Lutfi juga sebagai seorang penyintas yang luar biasa dikasih berkat Tuhan, merasakan, ya, bagaimana posisi tubuh itu akan sangat membantu menaikkan saturasi oksigennya Bapak pada untuk posisi tubuh tertentu, ya. Nah, untuk nutrisi, kembali lagi yang terbaik adalah makanan yang bergizi, karena kita membutuhkan keseimbangan, makanan
protein, karbohidrat, dan juga vitamin. Protein kita perlukan yang paling mudah dengan putih telur yang biasanya saya anjurkan, ya, putih telur yang bisa dimasak dalam bentuk apapun juga. Kemudian juga sumber-sumber vitamin dan juga antioksidan. Nah, ini yang kenapa kita memerlukan banyak antioksidan dan vitamin untuk bisa mengurangi proses peradangan yang sedang dialami oleh mereka yang terserang COVID. Vitamin yang paling umum digunakan adalah vitamin B, C, D, dan juga kita memerlukan trace mineral zinc, magnesium. Nah, dapatnya dari mana? Paling mudah yang bisa didapatkan adalah dari makanan. Kemudian seperti misalnya sumber vitamin D justru banyaknya di kacang-kacangan, kemudian juga seperti tahu tempe itu kan sumbernya dari kacang kedelai, ya, susu kacang, ya. Kemudian juga makanan-makanan yang berbuah yang berwarna terang yang banyak mengandung vitamin C dan juga antioksidan, ya. Minyak yang dengan rantai jenuhnya sedang, seperti itu sebabnya Pak Lutfi diberikan VCO. Nah, ya, salah satunya yang paling mudah ditemukan di Indonesia adalah VCO. Ya, jadi itu adalah salah satu yang bisa diberikan untuk membantu proses anti radangnya. Nah, dari kombinasi-kombinasi yang sekarang sering beredar pula, mungkin yang paling marak sekarang tuh yang lagi heboh kan ivermectin, ya Pak. Betul Bu. Iya. Nah, ya memang untuk ivermectin sendiri itu kan memang obat yang tetap dalam penelitian, ya, tetapi memang dengan apa yang sudah dilakukan di India pada saat kemarin pandemi yang besar-besaran, ternyata memang pemberian ivermectin tetapi dengan pengawasan dokter yang ketat. Nah, ini yang tolong dijaga, Pak, pengawasan dokter yang ketat. Karena jangan sampai menggunakan obat yang ini itu tetapi semua tidak ada pengawasannya. Itu yang membahayakan gitu. Kalau kayak Pak Lutfi baik tuh. Jadi sudah ke dokter, dokternya ngasih even VCO, memang itu ada dasarnya, Pak. Ya. Oke. Baik, Bu. Pertanyaan berikut adalah mengenai saturasi oksigen. Karena tadi Bu Dokter menyampaikan bahwa sebaiknya per 4 sampai 6 jam sekali dicek menggunakan oximeter. Yang membuat yang taraf kita perlu khawatir ketika saturasi oksigen kita di angka berapa ya, Bu? Ya. Pertama, alat untuk mengukur saturasi oksigen itu ada berbagai macam, Pak. Paling bagus kita beli pada saat kita tuh masih sehat. Karena kita bisa tahu kalau yang lagi sehat, saturasi oksigennya itu rata-rata 98-99. Kalau kita lagi sehat aja, dia nggak bisa mendeteksi dengan baik, meskipun sudah diganti baterainya dengan yang baru, berarti itu nggak bagus, Pak. Okay. Itu satu. Karena ini sekarang kan mau beli di mana aja gampang banget, ya kan? Betul. Mau pilih yang mana? Kita nggak tahu mereknya yang mana, ya kan? Tapi yang paling mudah gitu, coba pada saat yang orang sehat, kalau misalnya dia bisa mendeteksi dengan baik, lalu ditaruhnya di mana? Jangan di jempol. Kenapa? Kukunya tebal. Oke. Dan kulit ini suka tebal nih. Kadang-kadang apalagi yang rajin olahraga bisa kapalan. Pilih yang halus. Jadi transmisi sinar yang ditembakkan oleh oximeter itu bisa menembus kulit gitu ya. Jadi bisa ketahuan saturasi oksigennya berapa. Nah, kalau misalnya kita mulai waspada, kalau misalnya sudah di bawah 97-95, ya. Okay.
itu udah mulai waspada. Itu sudah sebenarnya kadang-kadang orang udah nggak enak tuh napasnya, udah mulai nggak nyaman. Nah, tapi kalau di bawah itu udah langsung di bawah 95 udah langsung bawa Pak, atau pakai oksigen dulu ya. Nah, baik, jadi 95 adalah angka kritis ya Bu untuk kemudian kita siapkan untuk tindakan dokter selanjutnya. Kita call for help dulu ya Pak ya, dengan kondisi saat ini. Kita nggak bisa langsung bawa karena lagi cukup banyak. Ya, gitu. 96 lah kita mulai warning sign. Oke, baik Bu. Berikutnya adalah mengenai vaksin Bu Dokter. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai vaksin. Yang pertama mungkin kita bisa rangkum adalah jika di antara vaksin pertama dan vaksin kedua kita terpapar positif COVID, apakah kita perlu melakukan vaksin kedua dan berapa jarak waktu yang perlu kita siapkan untuk ikut kepada vaksin yang kedua? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagi orang yang memiliki komorbid, misalnya dia punya darah tinggi, kemudian dia punya hipertensi gitu. Apakah vaksin bisa menurunkan cukup signifikan terhadap resiko sampai ke mengalami resiko yang cukup berat? Dan ketiga, bagi yang hamil, apakah vaksin cukup aman? Demikian Bu Dokter. Baik, yang pertama untuk vaksinasi antara vaksinasi pertama dan kedua, tahu-tahu terinfeksi. Ya, lalu vaksin yang kedua itu diulang dari awal enggak, tapi langsung yang kedua aja, ya. Jaraknya kapan? Saat ini diberikan waktu 3 bulan, Pak, setelah penyintas. Nah, terutama kepada yang penyintas pria, saya mohon menghimbau, kalau bisa setelah sembuh dari COVID, jadilah donor plasma konvalesen sebelum Anda mendapat vaksinasi berikut. Kenapa? Karena setelah terpapar sembuh dari COVID, Anda masih punya kesempatan emas untuk menolong orang lain dengan menjadi donor plasma hingga 3 bulan setelah Anda negatif. Jadi ada batasan waktu. Setelah 3 bulan itu, barulah Anda mendapatkan vaksinasi. Karena kalau sudah divaksin, Anda belum boleh donor sampai 1 bulan berikutnya, Pak. Oh, oke. Itu pertanyaan yang pertama ya, Pak. Cukup jelas ya. Nah, pertanyaan kedua. Untuk komorbid dengan hipertensi, apakah pemberian vaksinasi ini akan menurunkan risiko beratnya penyakit yang akan diderita? Pertama, vaksinasi yang lengkap. Yang kedua, tetap menjaga kondisi komorbidnya itu stabil, Pak. Jadi kita tetap menjaga, jangan karena sudah tervaksinasi lengkap, lalu yang punya komorbid hipertensi atau diabetes itu mengabaikan pola makannya, istirahatnya, gitu. Nah, komorbidnya ini harus direm. Jadi kalau komorbidnya stabil, ya insya Allah jika sampai mendapat cobaan terpapar COVID, ya setelah vaksinasi lengkap, mudah-mudahan itu tidak terlalu berat. Ya, intinya adalah komorbidnya distabilkan. Begitu, Pak. Dan yang terakhir Dok, mengenai jika ada yang sedang hamil atau dalam program hamil, apakah vaksin aman Dok? Jadi ada 2 nih ya Pak ya, sedang hamil sama program hamil. Betul. Untuk masalah kehamilan, dari POGI baru mengeluarkan surat edaran terbaru pada bulan ini, pada akhir bulan Juni, bahwa vaksinasi pada ibu hamil mulai diberikan setelah kehamilan 12 minggu.
Kalau awalnya kan hanya yang menyusui saja yang diberikan vaksin. Tapi sekarang pemberian vaksin itu dapat diberikan setelah kehamilan 12 minggu. Karena dari penelitian yang ada, terutama juga penelitian kasus-kasus di India, bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu yang mantan penyintas COVID itu ternyata mempunyai kadar antibodi yang cukup tinggi. Jadi antibodinya ibu bisa melindungi bayinya jika vaksinasi diberikan pada kehamilan lebih dari 12 minggu. Begitu, Pak. Nah, untuk yang merencanakan program kehamilan, sebaiknya proses kehamilan itu setelah vaksinasi lengkap. Jadi 1 bulan setelah vaksinasi lengkap, barulah dimulai lagi promilnya. Oke. Jadi kita tunda dulu sampai vaksinasi yang lengkap. Oh, oke. Ini ada pertanyaan menarik mengenai penyintas, kemudian dia sudah 2 kali ikut vaksin, sudah lengkap. Uji kuantitas antibodi rendah, Dok. Ada yang angkanya kan ada yang di atas 500, ada yang 2000, tapi angkanya ini menurut hitungan dia rendah, di bawah 100 katakan. Nah, resiko untuk terkena COVID kembali atau dia kemudian terkena COVID dan memiliki gejala berat, bagaimana ya, Dok? Sebentar, Pak. Ya. Jadi yang ini kondisinya dia sudah penyintas ya, Pak? Sudah ada yang penyintas, betul. Sudah penyintas, kemudian dia sudah lengkap vaksinasinya. Betul. Tetapi hasil dari pemeriksaan antibodi kuantitatifnya dilakukannya sebaiknya 1 bulan setelah vaksinasi yang kedua, Pak. Ya kan? Nah, kemudian diulang lagi bulan ketiga. Itu akan ada, kita bisa lihat nih kurvanya. Kalau dia baru, nah setelah lewat bulan ketiga sampai ke-6, ini yang kita masih tanda tanya, ya. Tetapi ada hal yang perlu dilihat, Pak. Kalau Bapak lihat hasil laboratoriumnya, yang baru bisa dilakukan di laboratorium secara massal adalah pemeriksaan terhadap yang namanya IgG spesifik SRBD antibody. Jadi namanya IgG. Tetapi sebenarnya yang namanya antibody yang ada di dalam badan yang sampai saat ini belum ada alat ukur yang massal, itu belum bisa mengukur yang namanya IgA terhadap COVID. Yang justru IgA ini adanya justru kita dapatkan antibodi yang ada di permukaan saluran pernapasan atas. Itu kita belum bisa ukur, Pak. Nah, ini yang diharapkan dengan adanya si vaksinasi, jika kita terpapar COVID, si IgA-nya juga bisa meningkat. Nah, karena kita belum bisa ukur, kita hanya bisa berharap jumlah IgG ini belum tentu ya akan kayak 1+1 sama dengan 2 gitu, Pak. Kita hanya bisa berharap bahwa yang penting ada responnya, Pak, yang dinilai itu. Jadi bukan jumlahnya, karena yang jumlahnya kan yang G. Sedangkan kalau nanti kita melawan serangan COVID, badan kita yang akan produksi itu ada 3, ada IgG, IgA, sama GM. Nah, A sama M-nya ini yang belum banyak diproduksi. Yang maksudnya belum banyak yang bisa mengukurnya. Jadi laboratorium yang buat mengukurnya yang nggak ada gitu. Nah, kalau tadi Bapak nanya beratnya penyakit, itu sangat berhubungan sama kondisi komorbid
Jadi kembali lagi komorbidnya yang harus dijaga. Jangan, jadi yang punya hipertensi jagalah tensinya dengan baik, yang punya diabetes jagalah kadar glukosa darahnya secara normal, seperti itu Pak. Jadi yang lain-lainnya ditenangkan. Oke. Baik, Bu Dokter, ini satu pertanyaan menarik. Belakangan ini kan pemerintah selalu bilang bahwa setelah 10 hari positif, kemudian jika OTG 10 hari sudah cukup untuk isolasi mandiri. Bagi jika ada gejala ringan, maka 10 hari ditambah 3 hari. Apakah setelah 10 hari atau 10 hari plus 3 hari itu cukup untuk memastikan bahwa virus tidak menular lagi, Dok? Jadi sebenarnya kembali lagi kepada pola ilustrasi pembentukan antibodi pada vaksinasi, Pak. Ya, kita yang sudah terukur ya. Jadi kalau sejak terpapar oleh COVID setelah 14 hari, kenapa makanya dia dianggap 14 hari atau 10 hari? Karena begini Pak, biasanya orang kan terpapar, lalu akan timbul gejala itu dalam waktu 3-5 hari. Ya, jadi udah ada 3-5 hari. Lalu dia tes, dia positif, ya kan? Lalu kita minta dia isoman 10 hari. Jadi sebenarnya totalnya adalah 4. Sudah lewat 14 hari kan biasanya. Pada umumnya ya, setelah 14 hari dengan dia punya riwayat vaksinasi yang lengkap, ya tidak komorbidnya terjaga, CT-nya akan CT value-nya akan naik, Pak. Cukup tinggi di atas 30 yang dianggap sudah kurang infeksius. Sehingga diperkenankan sebagai sudah boleh tuh kalau OTG. Ya. Tetapi tetap prokesnya harus dijalankan. Gitu. Nah, Dok, tadi gimana, Dok? Sorry. Karena itu hanya bisa terdeteksi dengan PCR saja yang di atas 30. Karena kalau dia dites antigen atau yang lain pasti non reaktif kalau antigennya. Ya. Nah, kalau dia dengan gejala ringan umumnya dia akan sembuh dalam waktu seminggu, jadi ditambahkan 10 plus 3 hari lagi. Gitu. Jadi dianggap sudah daya tularnya itu yang sudah turun, Pak. Oke. Nah, dokter tadi bilang mengenai CT atau kita kenalnya sebagai cycle threshold. Bagi kita orang awam, pentingnya kita tahu CT value itu apa ya, Dok? Pentingnya kita tahu CT value, kita bisa itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Kami di laboratorium tetap harus mendapatkan data riwayat penyakitnya. CT value misalnya rendah di bawah 25 itu udah pasti ada infeksinya, ya. Dan kita yakinkan bahwa kalau di laboratorium kita melihat itu kan bentuknya grafik ya Pak. Grafiknya harus cakep, yang istilahnya namanya sigmoid. Nggak bisa cuma sekedar ada angkanya aja, tapi kita juga perhatikan nih bentuk grafiknya mulus apa enggak gitu ya. Bapak mau milih kendaraan di wahana ya, nggak cuma ininya saja, tapi harus bagaimana mesinnya, jalannya seperti itu. Nah, misalnya kita dapat yang menjadi berbeda adalah batas atasnya, karena tergantung dari alat dan reagensi yang dipakai untuk tiap laboratorium itu CT value batas atasnya itu bisa beda-beda. Ada alat yang CT value cut off menjadi negatif di 36,1, ada yang di 35, ada yang di 40, ada yang di 45. Nah, tapi secara pada umumnya di bawah 30
itu dianggap memang infeksius. Gitu. Tapi kalau udah di atas 30, pengertiannya ada dua. Dia baru sakit, jadi masih sedikit sekali, ya, tapi ketangkep, atau dia udah mau sembuh. Oh, oke. Sehingga yang ketangkep itu yang tinggal sisa-sisa materi genetik yang masih ada, gitu. Jadi kalau misalnya dapatnya di 34, tapi dia alatnya yang 40 batasnya, masih jauh, Pak. Tapi kalau dia dapatnya di 34, tapi dia alat bacanya cut off negatifnya di 36, itu kan udah deket banget mau negatif. Makanya pada waktu kita terima hasil pemeriksaan, tolong lihat CT cut off-nya berapa. Karena tiap laboratorium bisa beda-beda. Gitu, Pak. Baik. Nah, kita pentingnya nggak cuma nilainya, tapi ini gejalanya udah berapa hari. Oke. Baik, Dok. Satu pertanyaan terakhir, dan ini benar-benar terakhir. Mengenai vaksin anak, Dok, yang sekarang ini pemerintah per kemarin sudah mulai canangkan. Apakah aman, Dok, benar-benar untuk usia 12 hingga 17 tahun, Dok? Iya. Vaksin anak tentunya pemerintah sangat berhati-hati sekali ya untuk memberikan keputusan kita vaksin apa tidak, dan menilai dari penelitian yang sudah dilakukan baik di negara asal pembuat vaksin dan juga di negara-negara lain yang sudah mendapatkan pengalaman vaksinasi terhadap anak, ya. Dan ternyata yang sudah diberikan itu secara bertahap, ya, mulai dari umur 12, jadi kan pelan-pelan diturunin nih 12, ya. Nah, itu memang dengan dosis yang aman, ya, tetap. Dan yang penting juga diperhatikan bagaimana, di mana pemberiannya, ya. Tentunya kalau anak, jadi nggak mungkin nanti diarahkan. Kalau anak paling gampang kan database-nya dari sekolah ya, Pak. Betul. Nah, mungkin di sekolah-sekolah, jadi bisa terkonsentrasi, ya, atau memang ada di klinik vaksin tertentu yang memang khusus lebih fokus kepada anak, gitu. Nah, pada anak ini, pada umumnya gejalanya selama ini lebih ringan, tetapi yang sekarang ini penularannya sangat cepat, gitu. Jadi kenapa sudah dimulai vaksinasi buat anak? Demikian Pak Lutfi. Baik, terima kasih banyak Dokter Betia, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini akan sangat membantu kami, orang awam gitu ya, dalam mempersiapkan diri bagi diri pribadi maupun keluarga kita ketika kita mengetahui diri atau keluarga kita terpapar positif COVID. Mohon maaf dok, ini udah lewat jauh dari waktu yang kita sepakati. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti ke depan saya masih lihat nih di pertanyaan teman-teman masih banyak gitu ya. Kalau mungkin boleh, jika nanti saya bisa rekap, saya bisa tanyakan ke dokter. Mungkin mana Pak? Mungkin saya tulis email saya juga sih. Boleh dok. Ya. Ya, boleh dok di info ke kami nanti agar kami bisa merekap pertanyaan teman-teman yang mungkin bisa berhubungan dengan kesiapan kita dalam menyiapkan diri ketika kita berhadapan dengan COVID-19. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Betia Berdawi yang telah banyak memberikan kita, Dr. Betia Bermawi yang telah memberikan kita banyak masukan mengenai apa itu COVID, terutama varian Delta, dan juga bagaimana caranya kita tetap bisa tenang, bahkan ketika kita isolasi mandiri di rumah. Sekali lagi terima kasih banyak dok. Boleh nggak dok kita foto bareng dok? Ada teman-teman yang ada operator yang akan screenshot. Mungkin operator bisa tampilkan peserta. Kita akan foto bareng dengan Dokter Betia. Dari Bu Dokter bisa minta tolong untuk close screen-nya dulu. Close screen, oke. Ya. Close screen itu apa ya? Oh, close screen. Oke, sebentar.
Sudah? Sudah. Dari rekan-rekan bisa minta tolong untuk aktifkan terlebih dahulu videonya. Oke. Saya akan screenshot dulu untuk ini ada 7 layer ya, ada 7 layer. Jadi saya butuh waktu maksimal 1 menit. Ya, jadi tetap videonya on terlebih dahulu. Saya mulai dari sekarang ya. Kayaknya settingan sana kali enggak ya? Iya. Belum nih. Bentar, kurang 1 layer lagi. Oke, sudah selesai. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Dokter. terima kasih. Thank you, makasih. Bye-bye. Makasih, Dok. Salam sehat. Makasih panitia semua. Makasih, Dok. Materi satu lagi, Belum yaitu selesai ya. mengenai prosedur dan fasilitas pengobatan terkait COVID-19 yang akan diteruskan tadi disampaikan oleh Bu Cindy Atmaja sebagai Ketua dari Task Force Penanganan COVID-19 Wahana Arta Group, dan juga nanti ada tanya jawab seperti biasa. Silakan Anda tanya melalui chat, dan nanti di belakang kita akan tanyakan kepada beliau mengenai prosedurnya. Dan mungkin jika ada pertanyaan menyangkut kepada KHRD, nanti Bu Selvi Wahyuni akan membantu untuk menjawab. Demikian, kepada Bu Cindy, silakan. Oke, Vi. Halo. Oke, Bu, lanjut Bu, silakan Bu. Sudah terdengar suaranya? Halo, Bu, sudah terdengar Ibu sih? Dengar Oke. Ibu. Ya, dengar Bu. Oke. Silakan, Bu. Iya, tadi saya sempat terputus karena ada telepon masuk. Oke, jadi kita lanjutin ya. Tadi kita sampai mana? Oh ya, kalau kita terkonfirmasi positif, segeralah lapor ke RT RW, Puskes, karena mereka akan monitor kesehatan kita setiap hari dan akan merujuk bila terjadi perburukan gejala. Juga mereka juga akan mengetes anggota keluarga kita yang serumah. Mereka akan tes PCR biasanya. Lalu lapor ke task force kantor, karena di kantor juga akan di-trace siapa-siapa saja yang sudah ada kontak erat dengan kita yang terkonfirmasi positif. Lalu setelah itu isolasi. Isolasi itu untuk yang OTG tanpa gejala bisa isolasi mandiri atau yang gejalanya ringan.
Saat ini fasilitas isolasi pemerintah pun juga sudah tidak nampung, sehingga Wisma Atlet yang tadinya ditujukan untuk isolasi dan pasien-pasien gejala ringan sekarang sudah berubah fungsi. Sekarang Wisma Atlet untuk informasi sudah didesignate untuk gejala sedang dan yang komorbid. Karena rumah-rumah sakit juga sudah pada full. Jadi sekarang sudah beralih fungsi. Dedicate untuk pasien-pasien gejala yang sudah mulai sedang. Yang ringan dialihkan ke Pademangan. Yang masih tanpa gejala dialihkan ke Rusun Nagrak, Cilincing. Jadi memang sulit situasinya saat ini. Bagi teman-teman yang memerlukan bantuan tempat isolasi, inform kita akan berusaha bantu carikan. Juga informasi dari Pak Robi kemarin, beliau sangat mendukung semua dari kita yang terinfeksi COVID. Beliau memberikan tempat di Yellow dan Santika bagi staf yang membutuhkan tempat isolasi untuk anggota keluarga yang negatif. Bila di rumah kebanyakan yang positif, karena sekarang kebanyakan family cluster, banyak sekali yang kena lebih dari satu orang. Di rumah mungkin malah dari sekian banyak hanya tinggal 1 atau 2 orang, apalagi ada yang orang tua atau anak-anak yang tidak terkena, yang masih negatif, itu kalau membutuhkan tempat untuk karantina, kita akan bantu. Oke. Saat isolasi mandiri, tolong monitor dengan baik kondisinya. Untuk pasien-pasien yang tidak tanpa gejala, cukup konsumsi vitamin seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Betia. Tapi kalau sudah muncul gejala, sudah harus mendapat pengobatan. Kita akan dibantu oleh Dr. Irna Dewi dari Rumah Sehat Wahana. Beliau sudah bersedia untuk bantu monitor dan konsultasikan kondisi teman-teman yang sedang isolasi mandiri. Coba next slide please. Nah, ini adalah gejala-gejala yang diklasifikasikan oleh Kemenkes sebagai gejala yang masih ringan dan masih boleh isolasi mandiri di rumah. Demam, batuk kering, kelelahan, anoreksia, sakit kepala, kehilangan indera penciuman dan indera pengecap, mialgia, itu nyeri otot dan nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek dan bersin, mual, muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitis, radang mata, matanya merah, kemerahan pada kulit, atau perubahan warna pada jari-jari kaki, frekuensi napas normal masih, 12-20 kali per menit. Saturasi masih di atas 95%. Bagi yang belum punya oximeter, kita punya oximeter dan kita bisa pinjamkan. Jadi informasikan bila membutuhkan. Ini tadi menurut dokter harus diukur setiap 4-6 jam, artinya
sehari bisa 3 kali harus diukur, pagi, siang, dan malam. Ada obat-obatan yang harus diminum untuk mencegah perburukan gejala. Nah, itu akan bisa diresepkan oleh dokter Irna bila belum ke dokter sendiri. Pasien-pasien yang positif itu semua sudah kita kumpulkan dalam satu grup Wahana Care beserta dengan head-nya, supervisornya masing-masing untuk saling tukar-tukar pikiran, untuk tukar informasi, dan untuk kita bantu monitor kondisinya. Jadi tolong informasikan keadaannya. Bila terjadi perburukan, yang mana muncul sesak napas tanpa distres pernapasan, itu artinya tanpa cairan ya, tanpa cairan di paru, dan frekuensi napas itu menjadi napasnya menjadi pendek-pendek atau mulai terasa sulit bernapas dengan frekuensinya menjadi lebih cepat di atas 20 kali sampai dengan 30 kali. Itu sudah masuk ke gejala sedang. Saturasi juga kalau sudah turun di bawah 95 itu sudah tanda-tanda dari sesak napas ya. Dan ini tolong kalau sudah mulai terjadi sesak napas, segeralah informasikan kita karena sudah harus mendapat pertolongan medis. Bila Satgas setempat tidak atau belum dapat merujuk, kita juga akan membantu mencarikan rumah sakit atau setidaknya ke Wisma Atlet. Apalagi kalau sampai menuju ke berat. Yang ditandakan dengan makin pendeknya napas, frekuensinya di atas 30 kali, napas makin sulit, saturasinya juga makin turun. Nah, kita harapkan jangan sampai menunggu pada kondisi berat ini untuk memutuskan mau dirawat di rumah sakit. Apalagi sampai kritis dengan yang ARDS atau gagal napas, itu ini sudah harus sebenarnya kalau kondisi berat dan kritis ini sudah harus di ICU atau di HCU paling sedikit di rumah sakit rujukan. Nah, kalau belum dapat di rumah sakit rujukan ini, Wisma Atlet itu kalau kita sudah masuk di sana sejak gejalanya masih sedang, itu Wisma Atlet yang akan merujuk ke rumah sakit itu. Maka itulah pentingnya kita tidak menunggu sampai kondisinya sudah amat sangat berat, baru memutuskan untuk mau dirawat di rumah sakit. Oke. Berikutnya. Oh, oke. Kalau kondisi baik-baik saja, dalam 10 hari buat yang tanpa gejala dan gejala ringan, itu sudah bisa selesai isolasi. Sudah selesai isolasinya dengan meyakinkan sudah 3 hari tanpa gejala atau gejala hilang. Kalau yang gejala berat dan kritis itu ditambah dengan tes PCR sampai negatif dan atau sudah dinyatakan sembuh oleh dokter dengan berbagai macam tes yang diperlukan seperti lab dan foto toraks dan lain-lainnya. Oke, berikutnya. Berikutnya, Vi. Slide berikutnya. Oke. Maaf, yang sebelumnya.
Oke. Oh, ini mengenai close contact ya. Jadi kadang kita belum tentu merasakan gejala pada saat positif. Bisa juga kita tertular dan menjadi close contact dari seseorang, baik itu anggota keluarga kita sendiri di rumah ataupun teman rekan kerja kita. Kalau kita masuk kategori close contact, yaitu ada interaksi jarak dekat 2 meter atau kurang dalam jangka waktu 15 menit selama 14 hari terakhir dengan rekan kerja atau siapapun anggota rumah yang positif, itu kita sudah masuk kategori close contact dan sudah beresiko terpapar. Kalau kita ada sentuhan fisik, bersalaman, berpegangan tangan, berpelukan, itu juga masuk kategori close contact. Dan orang-orang yang memberikan perawatan langsung tanpa APD sesuai standar, itu biasanya yang kalau kita mengurus anggota keluarga atau teman kita yang sakit, yang kena, yang positif, tanpa APD yang aman, itu kita juga masuk kategori close contact yang sangat beresiko tertular. Jadi kalau kita sudah termasuk kategori close contact, beritahu kami dan langsung juga karantina mandiri 14 hari setelah terjadi kontak itu. Jika bergejala, tes rapid antigen pada hari kelima atau ke-6 setelah terpapar. Ya, dari ini emergency number kita. Kalau butuh bantuan, Dokter Irna, ada Dokter Irna, ada Dokter Ingrid, ada saya sendiri dan Firly, Ketua HSE di kantor. Nah, kami akan bantu sebisanya. Kita ada stok obat-obatan di kantor. Saat ini memang sulit ya mendapatkan antivirus dan antibiotik. Tapi kita terus berusaha untuk menyimpan atau mendapatkan supply untuk teman-teman yang membutuhkan. Saat ini saya dengar azitromisin sudah ada lagi. Vika sudah dapat, sudah bisa dapatkan azitromisin, jadi yang membutuhkan sudah bisa minta ke Dokter Irna. Tentunya harus dengan pengawasan dokter. Oseltamivir sedang kita cari, dan kalau sudah ada, kita akan informasikan secepatnya. Oke, Vi, sekian dari saya, mungkin ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih Bu Cindy. Saya akan rekap sedikit apa yang sudah kita dapat hari ini. Kalau dari tadi Dr. Betia, kata kuncinya adalah masker, vaksin, dan sanitasi atau cuci tangan. Mohon itu dilakukan dengan benar sehingga kita bisa mengurangi resiko terpapar COVID. Bagi yang sudah terpapar COVID, nggak usah takut untuk melakukan isoman. Kata kuncinya tadi, masker tetap harus dipasang, kemudian kita jaga kebersihan. Jika menggunakan kamar mandi bersama, pastikan bahwa masker kita ganti, kemudian kita bersihkan dengan sabun, dan kemudian kita jaga sirkulasi udaranya agar tetap berputar dan menjadi lebih baik. Kemudian bagi yang terpapar, pastikan bahwa vitamin itu tersedia. Minimal ada vitamin B, vitamin D, vitamin C, vitamin E, dan mineral dalam bentuk zinc atau magnesium. Itu bisa kita siapkan. Kemudian yang Delta ini gampang menular, dan juga dari pengalaman dia banyak yang happy hypoxia, artinya sebenarnya kadar saturasi oksigennya sudah turun, tetapi kita nggak waspada gitu ya. Yang perlu dilakukan adalah
cek saturasi oksigen minimum 95. Jika sudah di bawah 95, berarti kita harus siap untuk mencari pertolongan. Diukur setiap 4 sampai 6 jam sekali. Kemudian vaksin perlu dilakukan. Mengapa? Karena vaksin memang tidak menjamin kita tidak terkena atau tidak terpapar COVID-19, tetapi minimum vaksin bisa mengurangi gejala berat dari penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Bagi yang sudah memiliki komorbid, mohon untuk penyakit komorbidnya dijaga. Bagi yang sudah memiliki darah tinggi atau hipertensi ataupun memiliki diabetes, mohon rajin untuk kontrol ke dokter dan diminum obatnya. Saya juga memiliki hipertensi dan saya wajib minum obat setiap hari sepanjang hidup saya. Nah, ini nggak boleh terlena atau kita merasa diri kita sudah sehat, padahal sebenarnya kita masih memiliki resiko untuk terpapar COVID-19. Bagi yang program hamil tadi catatan dari Bu Dokter, mohon lengkapi dulu vaksinnya 1 bulan setelah vaksin, promilnya bisa dilanjutkan. Bagi yang menyusui dan sedang hamil masih aman untuk bisa mendapatkan vaksin, tetapi sekali lagi mesti dalam pengawasan dokter. Dari wahana sendiri yang tadi disampaikan Bu Cindy, kata kuncinya adalah laporkan apabila ada keluarga kita atau diri kita terpapar COVID. Tujuannya agar kita bisa melakukan tracing dan menyiapkan diri apabila keadaan menjadi lebih buruk. Kemudian wahana juga sudah menyiapkan beberapa obat yang mungkin nanti bisa membantu kawan-kawan Wahanians apabila mendapatkan kesulitan dalam mencari obat-obat yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, dengan adanya laporan terhadap kondisi teman-teman yang mengalami kondisi COVID atau keluarganya ada yang terkena COVID, maka kita bisa juga membantu untuk menyiapkan fasilitas isolasi atau bagi bahkan yang negatif, jika satu rumah lebih banyak yang positif, maka wahana juga bisa akan membantu untuk isolasi justru yang negatif. Demikian yang saya tangkap. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman Wahanians yang dengan luar biasa sampai lewat pukul 6 sore masih bertahan dan juga menikmati dan mengikuti webinar perdana yang diselenggarakan oleh teman-teman Task Force Penanganan COVID-19 dari Wahana Arta Group. Terima kasih kepada rekan-rekan Task Force Penanganan COVID-19 Wahana Arta Group dan juga kepada HR Departemen Wahana Arta Group yang telah membantu kita dalam menyiapkan webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Bu Ingrid Firmansyah yang telah membantu menyiapkan narasumber dan juga kepada operator kita hari ini yaitu Zainur dan Isna dari HR Departemen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kegiatan tidak berjalan dengan semestinya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan webinar yang mirip seperti ini. Dan sekali lagi, jaga kesehatan, proses kita kuatkan, dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Salam sehat dari kami, salam satu hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.